Baik, sebenarnya pembahasan syafaat tadi, saya kira itu sudah kesimpulan yang baik insyaAllah tentang masalah syafaat. Di poin yang kedua, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bis-sirat ala jahannam. Dan kita beriman keimanan tentang as-sirat, tentang jembatan ala jahannam, di atas neraka jahannam. Ya'khudhu as-siratu man syaa Allah. As-sirat, jalan-jalan itu akan mengambil siapa yang Allah kehendaki. Wa yazidu man syaa Allah. Dan akan lewat, jadi di mana lewat? Akan lewat siapa yang Allah kehendaki. Wa yazidu fi jahannam man syaa Allah. Dan akan jatuh ke dalam jahannam siapa yang Allah kehendaki. Lahum anwarun ala qadri imanihim. Mereka mempunyai cahaya-cahaya sesuai dengan kadar iman. Di sini yang berlalu di atas sirat itu dibagi tiga oleh Imam Al-Barbahari. Ada yang diambil oleh jalan, diambil, dan ada yang melewatinya, dan ada yang jatuh sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini akan dipahami dengan pensifatan tentang jembatan tersebut. Jadi jembatannya sebagaimana dikatakan as-sirat ala jahannam, di atas jahannam. Nah, jembatannya lebih halus daripada rambut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, lebih halus daripada rambut, adapun min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayf, lebih tajam dari pedang. Kemudian sangat licin, dan akan membuat orang tergelincir. Dan di situ ada pengait-pengait kayak jangkar begitu, disebut oleh Nabi kayak Sa'dan. Itu menyambar-nyambar. Inilah, ini diambil oleh jalan, sama begitu jatuh. Tak ada jalan sendiri, kerana tak mampu melewatinya. Nah, dan seorang lewat di atas jembatan ini, lewat sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Maka ada yang amalannya sangat baik sehingga dia melalui dengan cahaya, cepat. Ada yang melalui seperti angin. Ada yang melalui seperti burung cepat dia. Ada yang melalui seperti apa dengan berlari kencang, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak, ada yang dengan merangkak. Dan yang tidak bisa melewatinya, maka neraka jahannam waliyadzubillah di bawah. Dan setiap orang pasti melalui jembatan ini. Pasti melalui jembatan ini. Semuanya pasti akan lewat. Ini sudah ketentuan dari Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti melalui jembatan ini. Itu terhadap Rabb adalah suatu keharusan yang telah dipastikan. Nah, karena itu hendaknya seorang muslim dan sadar dan kehidupan pada hari akhirat dan pendirian pada hari itu tidak yang menyelamatkannya kecuali upayanya di muka bumi. Karena itu hendaknya seorang berpikir dengan pikiran yang baik untuk mencari apa-apa yang bermanfaat untuknya, mencari apa-apa yang merupakan keselamatan dirinya. Sebab kita manusia hidup di muka bumi, kata Nabi semua ada dua kemungkinan. Kullun nasi yabdu, fada'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mu'tikuha. Setiap manusia itu berusaha, berupaya. Maka dengan upayanya dia menjual dirinya. Ada yang dengan upayanya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan ada yang dengan upayanya di dunia untuk menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Cuma ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga, satu kelompok di dalam neraka. Cuma ada dua golongan. Golongan yang beruntung atau merugi. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka yang merugi dan ada yang beruntung. Dan kita tidak ada yang tahu di antara kita di mana tempat kita. Nah, karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintah Allah dengan menjalankan perintahnya. Jaga larangan Allah dengan meninggalkan, menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memfahkan kita di atas hidayah dan senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita semua. Iya. Itu secara ringkas tentang pembahasan as-sirat, jembatan, dan apa yang saya uraikan itu tadi itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, wal iman bil anbiya'i wal malaikah. Juga kita beriman pada para nabi dan para malaikat.
Ini disebut global, beriman kepada para nabi dan para malaikat. Ya. Dua perkara dan keduanya merupakan rukun dari rukun iman. Nah, rukun dari rukun iman, beriman kepada para malaikat, para nabi dan kepada para malaikat. Baik. Kalau di dalam penyebutan makna hadis ataupun ayat itu lebih didahulukan para malaikat. Nah, maka kita menjelaskan mulai dari para malaikat dahulu. Malaikat itu adalah alam ciptaan Allah, makhluk Allah yang baik, tidak kelihatan oleh manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah. Nah, mereka diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat. Beriman kepada para malaikat terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, kita harus beriman tentang adanya malaikat itu. Kita imani adanya malaikat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita harus beriman tentang siapa yang kita ketahui namanya dari para malaikat itu. Dan siapa yang kita tidak ketahui namanya, maka kita beriman tentangnya secara global. Jadi kita namanya Jibril, Mikail, dan seterusnya, maka kita iman hal tersebut. Yang tidak diketahui namanya, kita beriman kepada para malaikat secara global. Nah, para malaikat yang berada di kanan dan kiri manusia, ada yang mengatakan Raqib, Atid, itu bukan nama ya. Alaihi salam, nama. Nah, kemudian para malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka kita iman secara global. Dan jumlah para malaikat itu tidak yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak yang mengetahui tentara Rabb kecuali Dia. Nah, yang disebut di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sebut tentang Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur ini setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Setelah itu tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Maka tidak diketahui betapa banyak jumlah para malaikat itu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada para malaikat, kita beriman tentang sifat-sifat malaikat itu. Kalau kita tahu sifatnya, seperti Jibril misalnya, tentang penggunaan Jibril alaihissalam, penggunaan ada alaihissalam. Bagian para ulama menggunakan kalimat alaihissalam untuk para malaikat. Kenapa digunakan seperti itu? Sebab ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah malaikat itu kedudukannya disusun dari Nabi atau tidak. Masalah ini mungkin dari asal perselisihan ini, sehingga sebagian mengucapkan kalimat alaihissalam. Nabi pakai alaihissalam, malaikat lebih bagus juga pakai alaihissalam. Kemudian juga pakai alaihissalam. Nah, tentang masalah yang mana lebih utama, apakah malaikat atau makhluk, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksud fudul ilmu. Pengetahuan yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ya Allah musta'an. Walaupun ada kalimat yang kuat dalam masalah ini, bahwa yang kuatnya adalah manusia, Rasul, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari para malaikat. Nah, saya lanjutkan. Jadi Jibril dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi melihat Jibril 2 kali. Dan Jibril mempunyai 600 sayap yang sudah menutup ufuk. Jadi ufuk tertutup dengan sayapnya Jibril. Jibril habis. Subhanallah. Nah, baik. Kemudian keempat dari keimanan kepada para malaikat, yaitu kita beriman dari pekerjaan-pekerjaan para malaikat ditugaskan dengannya. Seperti Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, seperti Malik, malaikat Malik, penjaga raja. Nada ya Maliku, ya qadi alaina rabbuk. Kan jelas ayatnya, jangan neraka. Kemudian
Munkar dan Nakir, bagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian Mikail, malaikat yang memegang tentang urusan hujan dan tumbuhan. Nah, kemudian kalau kita tidak tahu namanya, maka kita paham saja tugasnya apa. Seperti malakul maut, penjaga nyawa. Ada yang menyebut namanya apa? Hah? Rahim? Hadis yang lain ya. Kalau sekarang tadi. Baik. Kemudian ada malaikat penjaga neraka. Itu sudah kita sebut tadi ya, Malik. Ada yang mengatakan malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Saya tidak tahu. Kalau apakah ada juga. Kita lihat saja kalau ada hadis dari Rasul. Bagaimana? Baik. Baik. Kemudian ada malaikat yang berada di kanan dan kiri manusia. Al-Hafadhah, mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Ini semua kita imani akan hal tersebut. Dan keimanan kepada para malaikat ini akan menumbuhkan seorang itu mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah para malaikat yang sangat banyak ini menunjukkan bahawa penciptanya betul adalah yang maha agung dan maha mulia. Nah, dan juga dengan keimanan kepada para malaikat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia ini. Hal-hal yang sempurna dan kebaikan untuk manusia. Ada para malaikat yang berdaya, ada para malaikat yang turun untuk kita sini lebih. Nah, ini semuanya adalah perkara yang menambah keimanan seorang hamba. Ini dari kaidah beriman kepada para malaikat. Juga cinta kepada para malaikat itu. Para malaikat itu adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beriman kepada para al-anbiya, para nabi. Para nabi. Pertama apa bedanya nabi dan rasul? Ini masalah kita rindukan sebelum kita bahas tentang beriman kepada para nabi. Kalau definisi yang tersebar di buku, rasul adalah seorang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau dia tidak diperintahkan menyampaikannya, maka itu adalah nabi. Ini kritikan yang banyak tertera di buku. Tapi ini kritikan definisi yang banyak tertera di buku. Dan definisi ini dengan kritikan. Banyak kritikannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwah jelaskan perbedaan-perbedaan yang walaupun setiap definisi kata Syekh Mukbil, setiap definisi itu tidak ada lepas dari kritikan, tapi adalah definisi yang lebih mendekat. Definisi yang lebih mendekat. Saya di sini membaca dari definisi yang disebut oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Mukbil juga, mana definisi beliau dan semisal dengan itu. Nah, jadi Nabi itu definisinya Nabi adalah siapa yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Siapa yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat dan diperintah untuk menyampaikannya kepada satu kaum yang muwafiki, satu umat yang sudah menerima, satu umat yang sudah menerima. Sebenarnya Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat. Syariat supaya dia menyampaikan syariat kepada suatu kaum yang telah muwafiki. Kadang dia diperintah menyampaikan, kadang tidak diperintah. Ini Nabi. Nah, kalau Ar-Rasul itu adalah siapa yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat atau satu kitab. Sebab kitab itu identik dengan Rasul. Nabi tidak dapat wahyu dengan kitab. Maksudnya kalau Nabi saja, dia bukan Rasul. Ada Nabi dan Rasul, kan begitu. Kalau Rasul, siapa yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat atau satu kitab, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisihi.
pada kaum yang menjadi. Jadi asal kaumnya dilihat. Kalau kaumnya asalnya dia berkekufuran, datang Nabi memperbaiki mereka, mereka berselisih, berbeda dengan Nabi ini, maka ini utusan Allah. Misalnya satu kaum, mereka dari kekufuran, datang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, berselisih dengan kaum ini atau kaum ini menolaknya. Nah, maka ini utusan ini dinamakan apa? Ar-Rasul. Paham? Kalau kepada kaum yang sudah muafiqin, sudah asalnya menerima, maka itu namanya Nabi. Kasih Allah. Seperti Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jurus kepada orang kafir Quraisy. Dalam keadaan mereka tidak mengenal Islam, beliau menyampaikan dakwah, maka mereka mukhalif dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beriman dan sebagian yang lain menolak. Paham? Demikian pula Nabi Musa terhadap Fir'aun dan kaumnya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, Nabi Nuh. Paham ini? Semuanya dari Rasul. Ya, tapi kalau Nabi itu sudah pada satu kaum yang sudah menerima syariat dari Nabi sebelumnya. Hanya Nabi Musa alaihissalam, kaumnya Bani Israel. Di dalam Bani Israel ini banyak sekali Nabi. Bani Israel itu dikatakan dalam hadis, setiap kali meninggal Nabi, diganti lagi Nabi lainnya. Meninggal Nabi, diganti lagi Nabi lainnya. Nah, ketika Nabi Musa meninggal, maka diganti oleh Musa bin Nun. Yang dulunya adalah anak muda yang bersama Nabi Musa, yang menemani perjalanannya berjumpa dengan Nabi Khadir. Nah, Musa bin Nun ini adalah Nabi pengganti Nabi Musa. Jadi dia diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kaum yang sudah menerima syariatnya Nabi Musa. Maka Yusuf bin Nun namanya apa? Nabi ada Rasul? Nabi saja, bukan Rasul. Nah, ini dapat wahyu juga. Demikian, meninggal Yusuf bin Nun, ada Nabi lagi setelahnya, ada Nabi setelahnya, terus Nabi setelahnya. Jadi perbedaannya, kaum yang diutus, Nabi ini diutus kepada kaum siapa? Kalau kaum yang muafikin, sepakat dengannya dari asal, ya maka sudah. Tidak ada syariat sebelumnya dari Nabi, dia bisa melanjutkan syariat tersebut, maka ini namanya Nabi. Tapi kalau dia adalah seorang Rasul, baru membawa syariat kepada satu kaum yang memiliki, maka ini namanya adalah Rasul. Paham ini? Baik. Untuk uraian dan dalil cukup panjang ya. Yang jelas, setiap Nabi dan Rasul dari sini ada bagian dari utus. Semuanya dapat bagian dari utusan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ. Tidaklah kami mengutus seorang Nabi dan tidak pula seorang Rasul. Jadi Nabi dan Rasul punya kalimat diutus. Ada bentuk kata diutus, irsal, yaf'alin. Kalau mengatakan tidak menyampaikan, ini dikatakan Nabi diutus, tapi bentuknya menyampaikan juga. Ya. Nah, jadi keimanan kepada para Nabi, orang dikatakan beriman kepada para Nabi dan Rasul, itu apabila dia mengumpulkan 4 perkara. Yang pertama, dia beriman bahawa risalah mereka, kerasulan mereka, kenabian mereka itu adalah hak dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, benar dari sisi Allah. Siapa yang kafir terhadap satu nabi saja, maka kafir pada seluruh rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Sesungguhnya kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kaumnya Nabi Nuh, rasulnya berapa? Karena Nabi Nuh saja ya, rasulnya. Tapi di sini tatkala dia dusta kepada Nabi Nuh, mendustakan Nabi Nuh, maka dianggap mendustakan seluruh para rasul. Kemudian yang kedua, orang yang dikatakan beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul, dia beriman akan nama Nabi yang diketahui namanya. Nabi dan Rasul yang diketahui namanya. Nah, dalam Al-Quran disebut ada 5 nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Panjangnya untuk diuraikan. Jadi bisa dilihat, kebanyakannya dilihat di dalam surah An-Nisa, dan bisa dilihat juga dalam surah Al-An'am, yang dilihat di dalam surah Qad. Itu ada tambahan, kalau dikumpulkan dengan Nabi Adam dan Nabi Nuh, insyaAllah sudah lengkap. Nah, ini baik. Kemudian, jadi kita imani. Siapa yang kita ketahui namanya, kita imani dengan nama-namanya.
Siapa yang tidak diketahui namanya, maka kita beriman secara global. Walaqad arsalna rusulan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Kami telah mengutus para rasul. Di antara mereka ya Muhammad ada yang kami ceritakan kepada kami. Dan di antara mereka ada yang kami belum ceritakan. Dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahawa Nabi yang Rasul itu berapa ratus orang. Sekarang dari riwayat tersebut. Nah, jelas yang diketahui namanya kita imani, yang tidak diketahui kita imani dengan namanya, yang tidak diketahui maka kita beriman tentangnya secara global. Nah, kemudian yang ketiga, dari keimanan kepada para Nabi dan Rasul, kita harus membenarkan segala sesuatu yang datang dari mereka. Apa saja? Kabar yang datang dari Nabi dan Rasul kita harus percaya dan kita benarkan. Kemudian yang keempat, dari keimanan kepada Nabi dan Rasul kita beriman terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Khususnya Rasul yang diutus kepada kita. Maka kita umat Islam harus beriman kepada syariat Rasulullah SAW. Dan syariat Islam telah menghapus seluruh syariat sebelumnya. Nah, baik, ini tentang keimanan kepada para Nabi dan para Rasul. InsyaAllah kita lanjutkan selasa وحمد الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.